Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi. Langsung disiarkan dari 91,3 FM Barito Timur. Malam ini kita jumpa setelah lama tidak mengudara dengan program talk show. Malam ini kita akan mengupas tema tentang pelecehan seksual. Dikabarkan saya ini pelecehan seksual di tahun 2021 dalam 6 bulan saja itu angkanya meningkat dari tahun 2020. Capaian dalam satu tahun dikejar tahun 2021 hanya dalam tempo 6 bulan kasus pelecehan seksual di Indonesia cukup meningkat tajam. Pelecehan seksual itu sendiri adalah sebuah perilaku yang dapat dikatakan meremehkan atau merendahkan orang lain yang berkaitan dengan seks tentunya. Termasuk perilaku verbal atau fisik, serta permintaan lainnya yang merujuk pada seks. Meski pada umumnya perempuan yang sering menjadi korban pelecehan seksual itu adalah rata-rata tidak hanya juga pada usia dewasa, namun juga banyak yang menjadi korban adalah usia di bawah umur. Kita berdasarkan data yang dipaparkan oleh CNN Indonesia pada Agustus 2021 dikatakan terjadi sebanyak 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini berlangsung hanya periode Januari hingga Juli 2021. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Persoalannya ini tentu apa penyebabnya, apa persoalannya, dan bagaimana masalah hukum. Kita akan tuntas dalam diskusi talk show di Radio Monika pada malam hari ini. Sudah hadir di ujung telepon. Selamat malam senior kita Pak Badowo, pengamat hukum, praktisi, advokat, pengacara di Barito Timur. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sudah hadir juga di ujung telepon seorang legislator kita, Pak Haji Cilik Menjakri, yang selalu bersuara kritis sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan. Malam ini turut hadir. Selamat malam, Pak Cilik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari perwakilan organisasi kepemudaan sudah hadir juga Pak Setiawan. Selamat malam, Pak Setiawan. Selamat malam. Mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar kita. Amin. Amin. Oke, tema kita sudah dikupas secara ilustrasi, secara singkat di awal tadi. Saya pertama menuju ke senior kita Pak Badowo, pengamat hukum. Itu kasus di Indonesia ini begitu tinggi ya Pak senior ya, pelecehan seksual. Bagaimana menurut Anda di Barito Timur? Di baru-baru ini ada terjadi kasus pelecehan seksual. Sampai sejauh mana sudah kasus itu terjadi ini, penanganannya? Baiklah, jadi kalau kita merujuk kepada kejadian secara nasional itu sangat miris, sangat sangat-sangat tidak manusiawi yang terjadi di berbagai tempat. Tapi yang aneh adalah justru di pesantren-pesantren. Ya, kita tidak merujuk kepada agamanya, tapi di sekolah-sekolah yang mengajarkan agama. Dan justru guru-gurunya yang justru melakukan pelecehan seksual, bahkan kekerasan terhadap siswi atau santriwatinya. Itu secara nasional kita melihat di televisi. Setiap hari ada disiarkan, ditayangkan. Nah, apa yang terjadi di Tamyang Layang itu ada beberapa waktu yang lalu, tahun 2018 kalau tidak salah ada juga, tapi sunyi senyap akhirnya. Tahun 2018 pernah terjadi ya Pak ya, sunyi senyap ya? Nah, ya, yang menyangkut seorang ASN juga, tapi sunyi senyap. Nah, kemudian terjadi yang rame viral kemarin di media, yaitu sekitar 1-2 bulan yang lalu. Nah, persoalannya adalah itu menyangkut moralitas juga, baik
orang-orang dewasa maupun anak-anak, orang-orang yang di bawah umur. Nah, persoalannya adalah secara hukum, kalau kita merujuk pada hukum yang berlaku tentang perlindungan anak, maka sebenarnya sanksi yang diberikan itu cukup berat. Bisa mencapai sampai 12 tahun penjara ancaman hukumannya. Nah, apa yang kita dengar kemarin terjadi di daerah di Barito Timur, kita tidak a priori terhadap seseorang, tapi secara umum bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu memang sangat nista. Sangat nista. Nah, kemudian persoalannya adalah kalau itu terjadi terhadap anak di bawah umur, maka secara yuridis bahwa kejadian itu harus dilaporkan pada pihak yang berwajib, pada penegak hukum. Kenapa? Karena kasus pelecehan seksual itu adalah delik aduan absolut. Ya, ada juga delik aduan relatif. Kalau kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual itu adalah delik aduan absolut. Jadi masuk pada kategori delik aduan absolut ya Pak Seniornya. Ya. Menurut Ya, pandangan hukum Anda bagaimana nih mengenai delik aduan absolut, pasal-pasal apa yang bisa dikenakan nih? Ini saya tidak terlalu fokus karena saya sebenarnya ini lagi kebaktian sebetulnya. Iya. Lagi ibadah, tapi karena ini talkshow yang lama dinantikan ya saya keluar. Sebetulnya banyak pasal yang dikenakan dan itu hukumannya cukup berat, di atas 5 tahun rata-rata itu. Nah, delik aduan absolut maksudnya supaya setiap korban itu harus melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya diusut tuntas sampai kepada dari penyidikan sampai kepada penuntutan dan eksekusi. Itu wajib memang harus dilaporkan. Jadi jangan hanya rame di medsos, tapi dilaporkan. Dan laporan-laporan ini harus juga digiring atau dikawal ya? Dikawal. Supaya tidak bias dia. Nah, kalau sudah ada bukti-bukti yang cukup kuat, itu sudah bisa dibawa ke ranah pidana. Nah, kalau kasus-kasus yang kemarin itu yang rame viral itu saya tidak tahu sampai di mana. Kalau informasi di media, orang tua korban itu sudah juga melaporkan. Tapi perkembangan penyelidikannya sampai di mana kita belum tahu. Nah, jadi harapan kita memang harapannya gimana terhadap kasus yang terjadi di Barito Timur, terhadap kasus pelecehan seksual, siapapun pelakunya dan siapapun korbannya itu harus diangkat secara hukum. Harus benar-benar jangan ngarang-ngarang, tapi betul-betul kejadiannya betul-betul terjadi dan ada alat bukti yang cukup dan saksi. Nah, jadi diangkat sebetulnya supaya apa? Menimbulkan efek jerah kepada si pelaku. Nah, pelecehan seksual juga dibagi dua. Yang satu adalah pelecehan yang bersifat fisik dan pelecehan yang bersifat verbal. Yang bersifat verbal ini ya melalui misalnya chatting WA, kemudian melalui pembicaraan misalnya saya kepengen kamu begini-begini. Oh enggak, ini verbal. Tetap ada hukumannya. Nah, apalagi yang pelecehan secara fisik itu sudah jelas lebih berat hukumannya. Jadi dari kata-kata aja sudah bahaya itu. Ingat itu. Jadi undang-undang merayu saja, mengajak saja itu sudah kena ya, Senior ya? Iya, kena itu verbal. Jadi secara undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak itu sudah kena juga pelecehannya. Kemudian undang-undang ITE kalau itu melalui media-media sosial seperti medsos dan lain sebagainya itu sudah kena. Oke, tahan dulu Senior ya. Berat itu.
Nah, cuman kita belum tahu sejauh mana kasus-kasus yang kemarin itu perkembangannya. Oke, kita tahan dulu. Mungkin ada yang tahu itu. Kita belum tahu ya. Oke, kita tahan dulu. Nah. Jadi secara pandangan hukum sudah disampaikan oleh senior Pak Badowo bahwa pelecehan seksual itu ada yang dilakukan secara verbal, ada yang dilakukan secara fisik. Artinya kalau secara verbal mengajak, kemudian merayu, kemudian main cat-cat, WA atau SMS, iming-iming atau dengan iming-iming, bahkan menggunakan kewenangan yang dimilikinya itu sudah masuk dalam kategori pelecehan seksual, bahkan lebih ekstrim itu adalah kekerasan seksual. Oke, itu yang dari pandangan hukum Pak Senior Pak Badowo, bahwa sanksi hukumnya pun cukup rata-rata cukup berat ya, di atas 5 tahun, bahkan sampai ada yang 12 tahun. Itu pandangan hukum dari sudut pandang hukumnya. Oke, kita beralih kepada pandangan hukum lainnya dari tindakan disiplin. Pak Setiawan, selamat malam. Selamat malam. Mohon izin dulu, ini saya lanjut dulu ibadah ya. Ya, silakan senior. Nanti kita balik lagi ada ke apa penyebabnya sih dari peristiwa ini, kan nanti kita akan balik lagi. Ya. Oke. Ya. Izin dulu ya. Iya, oke. Pak Setiawan. Oh. Tadi sudah diberikan pandangan secara hukum oleh senior kita Pak Badowo sebagai pengamat hukum sekaligus juga sebagai advokat ya, pengacara di Barito Timur. Kalau misalkan yang melakukan itu seorang pegawai negeri, seorang aparatur sipil negara, menurut pandangan Pak Setiawan dari perwakilan organisasi kepemudaan, bagaimana ini? Apa ada sanksi tersendiri atau bagaimana prosedurnya ini? Setelah ini sudah di medsos ribut, kemudian sudah ada pengakuan, kemudian sampai ada laporan proses, bagaimana tindakan disiplin jika itu terjadi pada seorang pegawai atau aparatur sipil negara? Pertama, saya ingin menekankan kepada kita maupun para pemirsa untuk bersama-sama melihat perkembangan kasus ini sampai sejauh mana. Tentu yang bisa menjawabnya adalah penegak hukum itu sendiri. Namun apabila dalam perkembangan kasus ini terduga itu karena menjadi tersangka suatu tindak pidana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, terlebih pada pasal 176 huruf C menyebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara lantaran ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Begitu. PNS diberhentikan sementara lantaran ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Nah, itu makanya saya menekankan kita lihat dulu bagaimana perkembangan kasus ini, dan yang bisa menjawabnya adalah penegak hukum. Tetapi apabila dalam perkembangan ke depan yang bersangkutan terduga itu ditahan menjadi tersangka, maka menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, PNS diberhentikan sementara lantaran ditahan. Unsurnya ya. Ya. Tapi dengan syarat itu ada penahanan sudah. Penahanan karena menjadi tersangka tindak pidana. Karena menjadi tersangka tindak pidana. Oke. Sementara belum ada proses pidananya menjadi tersangka, itu belum bisa ditahan ya? Belum bisa diberhentikan sementara. Belum bisa diberhentikan sementara. Oke, kalau begitu. Pak Setiawan, bukankah peraturan pemerintah ini ya? Halo? Ya, sebentar. Ya, sebentar. Kita ini dulu ya. Pak Setiawan, kita sambung dulu ya. Bukankah ada
idealnya menurut kita ya, ada semacam pemeriksaan khusus, tim Riksus ya namanya ya, yang Ya. dilakukan oleh inspektorat, kemudian mungkin dengan badan kepegawaian yang ada, itu melakukan pemeriksaan, kemudian dalam rekomendasinya mungkin bisa memberikan satu pertimbangan kepada pembina ASN melakukan tindakan disiplin. Itu menurut Pak Setiawan gimana itu? Ya, pada intinya, apapun keputusan tim sus terkait prosedur pemeriksaan maupun bentuk sanksi disiplin yang dibebankan kepada ASN bersangkutan, itu didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Iya, Nah, nomor 9. artinya bagaimana bunyi hasil rekomendasi tim khusus itu, saya sebagai publik belum membaca, dan biasanya setiap pemeriksaan itu merupakan bagian dari rahasia. Nah, barangkali dari Radio Monika bisa mengkonfirmasi kembali kepada instansi di mana ASN tersebut mengabdi. Demikian. Oke, sebentar kita hubungin dulu Pak Cilik. Jadi sementara Pak Setiawan sudah memberikan pandangan bahwa ada beberapa aturan terkait dengan disiplin persoalan pegawai negeri bila melakukan sebuah tindak pidana, bukan hanya terkait pelecehan saja ya, mungkin ini Ya, tindak pidana ya. umumnya. Apakah itu delik aduan ataukah itu delik biasa gitu kan? Oke, kita coba menghubungin Pak Cilik dulu. Sebentar, sepertinya Pak Cilik terputus. Untuk berlangganan NSP ini, tekan 123. Halo. Iya, Pak Cilik. Sebentar. Ya. Oke. Kita langsung ke Pak Cilik ya, Pak Cilik ya. Tadi Pak Setiawan sudah memberikan pandangan mengenai aturan-aturan yang terkait dengan disiplin kepegawaian negerian atau aparatur sipil negara. Ada beberapa tindakan disiplin yang bisa diambil. Salah satu contoh misalnya, jika itu sudah menjalani proses penahanan, proses tersangka, adanya tersangka, bukan dugaan lagi, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara. Kebetulan ini Pak Cilik sebagai anggota legislator DPRD Barito Timur dulunya juga merangkap sebagai kepala BKD ya, bukan merangkap, dulunya pernah menjabat sebagai kepala BKD yang sekarang dinamakan Badan Kepegawaian BKPSDM ya, BKPSDM. Nah, Pak Cilik, Ya. sejauh mana ini tindakan yang dilakukan saat ini terhadap kasus yang terjadi di Barito Timur yang lagi rame di media, di medsos gitu kan, tentang pelecehan seksual ini? Kok dalam 1 bulan ini apakah harus tim Riksus itu seharusnya sudah harus mulai bekerja menghasilkan suatu rekomendasi sehingga nanti paling tidak ada kejelasan atau paling tidak nih menimbulkan rasa keseganan untuk aparatur yang lain melakukan tindakan yang melanggar aturan. Nah, apabila ini tidak dilakukan, khawatirnya nanti ini berdampak dan berimbas pada aparatur sipil negara lainnya. Toh tidak dihukum juga katanya. Toh tidak diberi sanksi juga. Menurut Pak Cilik gimana nih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Ya, seingat saya waktu saya menjadi kepala BKD dulu, kita kan pernah ada sempat bertengkar dengan inspektorat kita kan begini. Ya, berkenaan dengan masalah pelaksanaan hukum ini. Karena waktu itu kita masih memakai Undang-Undang nomor PP nomor 30 tahun 2010 kan, tentang disiplin pegawai negeri. Oke, ya. Nah, artinya di sana ditetapkan dalam ayatnya itu bahwa seorang pegawai negeri apabila melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman 5 tahun dan mendapat putusan yang ingkrah, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat. Oke.
Itu apabila diancam dengan pidana kemudian mendapat vonis hakim dan berkekuatan hukum tetap sepertinya, maka diberhentikan dengan tindak hormat. Iya, itu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2010 itu kan. Menurut Pak Cilik, bagaimana tindakan yang masih pada saat proses, ya kan? Proses pidana ini ada pelaporan dari korban atau keluarga korban. Apakah ini bisa dilakukan tindakan disiplin terhadap pegawai negeri tersebut? Ya itu saya kira Bung Yandi tergantung kepada pembina kepegawaiannya kan begitu. Tergantung kepada pembina pegawaiannya ya. Stop sebentar dulu. Pak Setiawan, saya kembali ke Pak Setiawan. Tergantung kepada pembina kepegawaian. Betulkah yang seperti itu? Ya betul, artinya yang dimaksud Bapak Cilik tergantung tadi adalah seorang pembina kepegawaian mengikuti peraturan undangan. Nah, kesimpulannya ke sana nanti Pak, apakah pertimbangan pimpinan yang bersangkutan sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan? Apabila sesuai, maka tepatlah pula yang beliau maksudkan. Tentu suatu keputusan, suatu pejabat pasti disertai landasan yang kuat, yaitu undang-undang maupun peraturan tentang kepegawaian itu. Oke. Jadi kalau Pak Setiawan tadi mendasarkan pada PP nomor 11 tahun 2017. Tentu rujukannya tetap pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ya, kalau tidak salah ya. Rujukan yang terbaru saat ini adalah nomor 94 tahun 2021, Pak. Itu undang-undang atau peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah. Nah, berarti yang terbaru itu Pak Setiawan ya? Ya. Halo? Berarti ya, yang terbaru itu ya? Yang terbaru Pak, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Makanya saya itu kan menyampaikan itu kan PP 30 itu tahun 2010 kemarin kan. Nggih Pak, nggih. Baik. Berarti itu artinya rujukannya tetap pada ini ya, kepada Undang-Undang nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara kan? Hanya saja begini Pak, kalau boleh kita mengomentari terkait kasus yang terjadi di Bartim. Barangkali ada pelanggaran etika PNS yang dilakukan bersangkutan. Karena salah satu etika PNS itu adalah memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil, serta tidak diskriminatif. Kemudian memberikan pelayanan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Artinya selama dalam proses pengurusan KIP itu, apakah ada pelanggaran etika, misalnya pelanggaran dia tidak menaruh rasa empati, tidak menaruh santun, atau berharap adanya pamrih, atau memaksa. Nah, barangkali itu bisa disimpulkan oleh para tim yang tergabung lewat satuan tugas yang dibentuk beberapa waktu lalu. Itu Pak. Oke. Menurut sepengetahuan Pak Setiawan, tim itu sudah dibentuk belum? Nah, ulun tidak bisa menjawab pasti Pak, cuma informasi yang ulun dengar bahwa yang bersangkutan mendapat pemeriksaan dari pemerintah daerah, entah itu dari pimpinan langsung maupun inspektorat, ulun bisa menyimpulkan, tetapi dari informasi yang saya baca, pimpinan langsung melakukan pemeriksaan. Oke, berarti dari kepemimpinaannya lah melangsungkan pemeriksaan, bukan tim ya? Makanya dalam pemeriksaan itu penting kita pertanyakan apakah terbukti ada pelanggaran itu dulu Pak, sesungguhnya yang bisa kita ungkap atau bisa menjadi keterbukaan yang disampaikan oleh instansi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan terbukti melanggar etika? Pertanyaannya di sini. Nah, apabila memang seperti yang diberitakan banyak di WhatsApp ya, bahwa memang ini sudah mengarah pada proses, apalagi sudah pelaporan aduan ke Polres gitu kan oleh pihak korban dan keluarga. Apakah wajar jika pada saat ini statusnya seharusnya diberhentikan secara sementara terlebih dahulu sambil menjalani proses pidana?
Yang pertama ada tata cara Pak, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Saya tidak tahu kategori tingkat hukuman disiplin yang dibebankan kepada terduga Iya. tersebut. Saya tidak tahu jenis hukumannya apa, disiplin ringan, disiplin sedang, atau disiplin berat. Nah, jika ada hukuman disiplin berat, tentu kita bisa menyebutkan kategori apa yang bisa menjadi dibebankan kepada oknum ASN tersebut. Namun, bisa kita sampaikan kepada publik bahwa seorang PNS itu bisa diberhentikan sementara karena ditahan, karena menjadi tersangka tindak pidana. Nah, itu jelas peraturannya, Pak. Berarti kalau selama tidak ditahan dia tetap bisa menjabat jabatannya ya? Selama dia tidak ditahan, statusnya tentu adalah seorang ASN. Hanya saja apakah dengan statusnya itu saat ini dia sedang mengalami suatu pendisiplinan oleh pimpinannya, kategorinya apakah sedang, apakah berat, apakah ringan, itu kita sebagai publik tentu tidak mengetahui karena itu masalah internal di instansi yang bersangkutan, Pak. Jadi kalau itu hanya bersifat ringan, disiplinnya itu hanya bersifat teguran ya? Lazimnya pelanggaran disiplin ringan itu bolos Pak, bolos kerja. Nah, itu ada teguran lisan, ada teguran tertulis. Oke. Nah, biasanya itu. Menurut Nah, Pak kemudian apabila berkaitan dengan beban suatu kasus, misalnya korupsi atau pelecehan, sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan, Pak. Karena kalau kita berbicara pelecehan, berarti kita berbicara bukti. Di samping bukti, berarti kita berbicara keputusan hakim. Nah, itu nantinya, Pak. Ya. Nah, ada dua tindakan. Satu adalah tindakan yang melalui proses hukum biasa, yang memang hukum pidana. Kemudian ada tindakan yang melalui tindakan disiplin. Yang masyarakat ini bertanya-tanya saat ini adalah, oke, mungkin proses hukumnya sudah berjalan sebagaimana biasa, hanya memerlukan waktu, ya kan? Nah, tapi bagaimana proses tindakan disiplin ini yang sebenarnya informasi inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang sebenarnya pengen tahu. Disinilah dibutuhkan transparansi atau keterbukaan dari yang berwenang untuk itu. Tapi pertanyaan ini hanya mengganjal di mulut saja sekarang ini, karena justru saat kesini-sininya ini sepertinya kasusnya kok seperti sepi, sunyi gitu. Ya, makanya Pak, amat elok misalnya kawan-kawan media, pers, jurnalistik, berhubungan dengan penegak hukum kita, menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya, itu yang pertama. Kemudian elok pula kita menginformasi kepada pimpinan mereka apakah ada terbukti pelanggaran etika dalam pemeriksaan terhadap terduga itu. Apabila terbukti ada pelanggaran etika, kita mengonfirmasi apakah apa jenis hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan. Namun kita tidak dapat pula memaksa untuk menerima jawaban karena itu bergantung kepada komitmen. Di samping itu dalam suatu instansi pemerintahan itu ada suatu ketentuan di mana ada informasi yang boleh dibuka kepada publik dan mana informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik. Nah, tentu kita sebagai masyarakat menghormati semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu, Pak. Oke. Ya, oke, kita kembali ke Pak Cilik. Pak Cilik. Iya. Sebenarnya untuk mengangkat suatu pejabat itu kenapa dibutuhkan suatu tim? Sehingga tim ini bisa menilai apakah sesuai kepangkatan, apakah memang sesuai bidangnya, apakah sesuai keahliannya, apakah sesuai dengan pendidikannya. Jika tidak sesuai, tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus
apa yang bisa diterima pada akhirnya. Misal orang memberikan SIM itu kenapa harus berusia 17 tahun atau 18 tahun? Karena secara logika akal sehat orang yang berumur 17-18 tahun itu adalah sudah dewasa, sehingga dia mampu memahami bagaimana rambu-rambu berlalu lintas dan bagaimana berlalu lintas yang baik di jalan. Sehingga usia di bawah itu tidak diberikan SIM, tidak disarankan membawa kendaraan. Nah, salah satunya itu adalah tujuan yang baik. Tapi apabila misalkan dalam suatu pengangkatan pejabat ini tidak sesuai dengan daftar urut kepangkatan, tidak sesuai dengan keahlian, tidak sesuai dengan basic pendidikannya, ini kan sama dengan orang yang memberikan SIM di bawah umur, Pak. Menurut Pak Cilik gimana ini? Ya, artinya sebenarnya kita ini kan sudah istilahnya negara hukum kan. Dan kita sudah ada diatur oleh hukum dan juga peraturan dan perundang-undangan kan. Jadi selama kita ini menjalankan tugas itu sesuai dengan itu, saya kira ya itulah yang diharapkan oleh pemerintah kan gitu. Itu yang diharapkan oleh pemerintah ya. Iya, diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat kan gitu. Jadi ada konsekuensi tersendiri loh, dampak tersendiri dalam sebuah lelang jabatan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini tentunya ya. Iya tentunya. Mereka itu kan membuat itu peraturan di daerah itu harus ada dasar hukumnya kan. Ya jangan sampai misalnya secara mulut melaksanakan demokrasi yang baik, tapi secara praktek tidak demikian, jangan sampai seperti itu ya. Iya, maksudnya kan seperti itu kan. Artinya bahwa kita ini negara yang betul-betul menganut kepada hukum kan gitu. Iya, ada juga sih orang-orang kan gitu. di Indonesia ini sebagai pemimpin banyak, saya sangat berterima kasih dengan kritik, saya sangat berterima kasih dengan saran yang diberikan, ya kan? Tapi di belakangnya beda. Banyak juga pemimpin seperti itu loh tipe-tipenya. Terutama pemimpin yang bersifat ya oligarki, kemudian otoriter gitu kan. Jadi kadang-kadang seakan-akan asesmen diselenggarakan, tapi udah diatur. Gitu kan? Artinya yang jelas Bung Yandi, semua itu kan ada rambu-rambunya. Semua ada rambu-rambunya, tapi resikonya orang itu sendiri kok yang akan menjalaninya, kan begitu. Iya, artinya seperti berjalan di jalan lalu lintas itu kalau Pak Cilik ya. Kalau berjalan di dalam jalan itu kalau sudah ada rambu-rambu lalu lintas itu dilanggar, misalnya waktu lampu merah kita jalan kan mungkin tabrakan dengan kendaraan lain kan gitu. Iya, kena tilang. Ya, kita kena tilang kan gitu. Nah, terus kalau jadi bisa tabrakan dengan masuk rumah sakit. Ya kalau bisa pengguna jalan lainnya kan gitu. Ya kalau misalnya BPJS-nya diterima. Kalau BPJS-nya tidak diterima, katanya dokter spesialisnya nggak ada. Wah ini kan berabe lagi. Iya kan? Iya. Iya. Oke. Waktu saya kepala BKD dulu pernah bertengkar dengan inspektorat Pak Bung Yandi. Artinya masalah hukum disiplin pegawai negeri ini kan. Iya. Nah, jadi menurut pemahaman mereka ayat di PP 30 itu yang tentang pegawai negeri sipil yang melakukan misalnya tindak pidana itu dia dengan ancaman 5 tahun ke atas akan diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi menurut mereka itu mendapat hukuman. Nah, sedangkan kita punya asumsi bahwa itu kan ancaman hukuman, tetapi dia mendapat putusan yang ingkrah. Iya. Kan gitu. Akhirnya kita sampai berdebat itu, kita mencoba ke kepala kejaksaan waktu itu. Ini jadi kata kepala kejaksaan betul punya kepala BKD di sini kan jelas katanya ayatnya. Diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas, tetapi mendapat putusan yang ingkrah. Walaupun dia dihukum 1 hari itu tetap kena katanya kan gitu. Iya, oke, kalau begitu. Ya artinya yang jelas itu katanya bukan hukumannya yang dinyatakan dalam ayat ini, ancaman hukuman katanya kan gitu. Ya, ancaman hukuman. Betul. Ya. Oke, kita sudah di penghujung waktu dan kebetulan Pak Senior Pak Badawa lagi melangsungkan ibadah. Jadi kita langsung akan closing statement.
dan diwakili oleh Pak Setiawan dan Pak Cilik. Langsung Pak Cilik closing statement. Ya, closing statement kita artinya mudah-mudahan artinya masalah kepegawaian dan lain sebagainya itu kan kita harapkan bahwa pembina kepegawaian ini betul-betul menggunakan rambu-rambu yang sudah ada dari peraturan pemerintah ataupun undang-undang itu kan, supaya betul-betul daerah kita ini ASN-nya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan oleh masyarakat kan gitu. Oke. Ya. Artinya rambu-rambu dari aturan kedisiplinan pegawai itu tetap harus juga diperhatikan. Oke. Iya, harus diperhatikan kan. Oke. Sudah saya butuhkan dari Anda. Tadi menyinggung tentang suatu jabatan ASN di suatu instansi. Terpenting dalam suatu instansi itu apapun ASN-nya, kita mencatat bahwa ada peraturan Menpan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta. Nah, di sana mencakup apa-apa saja yang menjadi pemeringkatan nilai kepada ASN yang nantinya menduduki suatu jabatan. Ada hasil penilaian kinerja selama melaksanakan tugas, ada asesmen, kemudian ada uji kompetensi, ada pula rekam jejak jabatan. Nah, terpenting kita saat ini apabila kita kaitkan dengan kasus dugaan pelecehan yang menjadi perhatian, kita menantikan bagaimana perkembangan pastinya, Pak. Dari penegak hukum pastinya. Nah, kita menantikan bagaimana perkembangan pastinya, apakah status yang bersangkutan adalah berkekuatan hukum tetap sebagai tersangka suatu tindak pidana atau masih belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin mengetahui apakah status terduga ini sedang mendapat hukuman disiplin karena melanggar etika. Sampai sekarang kan saya sebagai publik juga tidak tahu bagaimana perkembangan pemeriksaan para terduga ini, Pak. Itu. Oh ya, oke. Artinya ke closing statementnya Pak Setiawan, ini kita menanti bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya. Bukankah begitu? Iya, Pak. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Kebetulan Pak Senior kita Pak Badowa lagi ibadah beliau. Dan di awal pertama tadi, poin-poin yang telah beliau sampaikan oleh Pak Badowa sampaikan adalah dari segi pandangan hukum, bahwa yang namanya pelecehan seksual itu bukan hanya persoalan pelecehan fisik, namun juga persoalan yang bersifat yang bersifat bukan fisik ya. Tentunya pelecehan yang bersifat bukan fisik ini itu bahkan merayu, bahkan mengajak terus-menerus, ya kan? Dan walaupun mendapat penolakan itu sudah termasuk dalam kategori pelecehan seksual yang bukan bersifat fisik. Lebih kerennya kata orang verbal, lebih kerennya. Terus menurut pandangan Pak Badowa juga bahwa ancaman hukuman untuk pelecehan seksual ini, apalagi untuk di bawah umur, itu cukup berat. Minimal ancaman yang dikenakan terhadap tindak pidana pelecehan ini, karena ini bersifat delik aduan absolut, itu adalah 5-12 tahun, tergantung dari kondisi atau pelanggaran apa yang akan dikenakan atau yang memang dilakukan oleh tersangka atau terduga. Kemudian kita melihat poin-poin yang disampaikan Pak Cilik di saat beliau menjabat kepala kepegawaian. Itu juga pernah terjadi kasus sebelumnya, tapi beliau sudah menyatakan secara tegas mengambil tindakan disiplin tentunya pada saat itu, dan itu sempat juga dimintakan pendapatnya kepada kejaksaan. Dan poin-poin yang disampaikan oleh Pak Setiawan ini adalah poin-poin yang terkait dengan bagaimana seseorang jika orang itu adalah seorang aparatur sipil negara. Tentu
ada beberapa ketentuan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Setiawan, ketentuan tentang persoalan yang menyangkut disiplin, pelanggaran disiplin pegawai negeri. Nah, pelanggaran disiplin ini tentunya tetap mengacu pada hukum yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh Pak Setiawan. Namun pada intinya memang belum terdengar sama sekali ini tindakan apa sih yang dikenakan, apakah tindakan ringan, tindakan sedang, atau tindakan berat. Kalau dilihat dari ancaman hukumannya sih lumayan tinggi nih. Tindakan-tindakan sedang dan berat tentunya yang akan dikenakan gitu kan. Nah, sudah sepantasnya lah sebenarnya ini mendapat penilaian tersendiri dari bagaimana sikap pembina kepegawaian melakukan tindakan sementara disiplin. Saya tindakan sementara itu apa gitu? Apakah itu pemberhentian sementara? Apakah berupa tindakan lain gitu kan? Ataukah memang sementara ini dilepaskan jabatannya dulu gitu kan? Nah ini yang belum terdengar sampai saat ini, bahkan proses hukumnya masih berjalan mungkin dalam asumsi kepala masyarakat gitu kan. Kemudian kita juga pernah mendengar kata Pak Setiawan tadi bahwa sudah ada dibentuk tim pemeriksaan khusus, hasilnya pun kita masih belum mengetahui. Nah untuk itu sebagai closing statement yang sangat baik dari ketiga pembicara, alangkah baiknya memang sebagaimana dikatakan oleh Pak Senior Pak Badowo tadi, proses hukum untuk pelecehan seksual ini betul-betul harus segera ditindaklanjuti dengan tegas. Kemudian oleh Pak Cilik, tindakan dari instansi terkait harus benar-benar mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan agar ini nanti berjalan sesuai dengan realnya. Kemudian oleh Pak Setiawan, kasus ini kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah kasus ini akan berhenti sampai di sini, stagnan, atau ini berlanjut, atau bagaimana nanti keputusannya, kita akan tetap mengawal, dibantu oleh teman-teman jurnalis yang lainnya. Demikian talkshow yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino Bacuramin Kasuruga Basangat Kajubata. Arus.